Nah, itu banjir tersebut itu menenggelamkan memang semua daratan ya. Betul. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Ya. Gunung pun tenggelam. Ya. Nah, bangsa jin sendiri sama bangsa iblis ikut tersapu oleh banjir ini. Iya. Terus bagaimana mereka menyelamatkan diri? Mereka berusaha untuk terbang. Oh, terbang. Ya. Oh. Iya. Keluar dari permukaan. Bangsa iblis berhasil keluar dari bencana itu. Tapi para jin juga ada yang hilang entah kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam semesta beserta segala isinya, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan kami dari tim channel Santri Daeng. Pada konten kali ini kami ingin membahas mengenai salah satu jin yang hidup di zaman Nabi Nuh dan menjadi pembela Rasulullah yang bernama Muhair bin Ahbar. Muhair bin Ahbar ini dikatakan sebagai pembela Rasulullah karena pada saat kejadian di zaman Rasulullah itu ada satu kejadian di mana seorang pemuka suku Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah mengadakan perkumpulan dan mereka pun mengundang Rasulullah untuk ikut hadir. Nah, pada saat perkumpulan tersebut ada satu berhala yang dimasukin oleh jin yang bernama Hubal, jin yang bernama Musfir. Berhalanya ini diberi nama oleh kafir Quraisy itu dengan nama Hubal. Nah, berhala Hubal ini disusupi oleh jin kafir yang bernama Musfir. Nah, jin kafir yang bernama Musfir ini pada saat dia masuk ke dalam berhala yang bernama Hubal itu, dia bersuara dan memperolok-olok Rasulullah di situ, menghina, mengatakan bahwa Rasulullah itu berbohong, berdusta, agama yang dibawanya adalah agama yang tidak benar. Intinya memperolok-olok Rasulullah, dan itu yang membuat Rasulullah sedih. Nah, jin Muhair ini mendengar kejadian tersebut dari istrinya. Dia sangat marah dan akhirnya mencari jin yang bernama Musfir dan membunuhnya. Nah, setelah membunuh jin Musfir tersebut, Muhair
datang menghadap kepada Rasulullah dan Rasulullah senang mendengar berita tersebut. Dan Muhair diberi nama oleh Rasulullah itu Abdullah bin Ahbar. Nah, Muhair ini akhirnya dibuat pertemuan lagi oleh si pemuka Quraisy yang bernama Walid tersebut, dan Muhair ini masuk ke berhala Hubal dan membenarkan Rasulullah. Akhirnya para pemuka Quraisy menjadi malu dan Rasulullah menjadi senang dengan kejadian tersebut. Ya, kami akan coba menghadirkan Muhair bin Ahbar ini jika yang bersangkutan memang masih hidup sampai saat ini. Kami akan coba menghadirkan yang bersangkutan untuk masuk ke tubuh mediator dan berdialog dengan kami. Kami ingin mencoba berdialog, menanyakan mengenai kejadian banjir besar di zaman Nabi Nuh, karena menurut informasinya Muhair bin Ahbar ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Sekaligus kami juga ingin mengetahui semaju apa kehidupan di zaman Nabi Nuh, karena ada beberapa konten yang kami dengar bahwa kehidupan di zaman Nabi Nuh itu teknologinya sudah sangat maju melebihi teknologi manusia sekarang. Kita akan coba mencari tahu. Silahkan disimak sampai selesai agar tidak salah paham dan gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang. Ya, kami mulai saja. Ibu mediator sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibersihkan tubuh mediator dari penyusup, dari gangguan manipulasi jin, siluman iblis yang bisa menyusup dan menyampaikan informasi palsu, informasi dusta, informasi bohong. Semua penyusup, semua jin kafir, siluman iblis, semuanya ikat rantai Allah. Semua terikat rantai Allah. Semua penyusup yang ada di sekitar tempat, semua diikat rantai Allah. Semuanya tendang jauh-jauh malaikat Allah, tendang semua jauh-jauh dari tempat ini. Oh Allah, jika mencoba kembali otomatis hancur, terpotong-potong Allah. Mediator dibenteng Allah. Semua celah tertutup Allah. Penyusup yang coba masuk otomatis hancur, terpotong-potong Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Cahya yang Nirwana, mohon dihadirkan ke dalam tubuh mediator jin yang bernama Muhair bin Ahbar, pembela Rasulullah. Dihadirkan, hadirkan Allah. Tarik ke tangan saya Allah. Hadir itu masuk ke sinkron Allah. Hadir Allah. Yang bisa masuk hanya yang saya maksud, jin yang bernama Muhair bin Ahbar yang hidup sejak zaman Rasulullah dan menjadi pembela Rasulullah. Allah. Hadir Allah. Sinkron. Selain Muhair bin Ahbar, yang lain tidak boleh masuk. Yang mencoba masuk otomatis hancur, terpotong-potong Allah. Sinkronkan malaikat Allah. Assalamualaikum. Dengan siapa? Sinkron Allah.
sinkron Allah. Assalamualaikum. Dengan siapa yang hadir? Dengan siapa yang hadir? Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Semua yang menghalangi di pita suara, yang menghalangi di mulut, yang menghalangi di lidah, semuanya hancur meledak berkeping-keping. Allah. Allah bisa berbicara Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan siapa yang hadir? Saya Jin. Jin, Anda punya nama? Muhair. Siapa? Muhair. Muhair. Apakah Anda Muhair bin Ahbar itu ya? Mohon maaf, ini saya proteksi dulu dari gangguan jin, siluman iblis ya, makhluk fasik. Ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, jika yang masuk ke tubuh mediator selain Muhair bin Ahbar dan coba mengganggu, menyampaikan informasi bohong, informasi palsu, informasi dusta, otomatis hancur, terpotong-potong Allah. Siapa kamu? Ya, saya cuma manusia biasa. Saya pengen berdialog dengan Anda. Anda Muhair bin Ahbar yang hidup sejak zaman Nabi Nuh ya? Ya. Anda sekarang bertempat di mana? Langit. Di langit. Oh, loh, tapi Anda masih hidup? Anda masih hidup atau gimana? Sudah meninggal? Sebenarnya Saya sudah meninggal. Oh, Anda sudah meninggal. Oh begitu. Ya, mohon maaf nih saya mengganggu. Anda di langit berapa? Anda berada di langit berapa? Hanya di langit kelima. Langit kelima. Ya, tadi sih memang saya minta dihadirkan Anda untuk bantu bercerita mengenai kejadian banjir besar di zaman Nabi Nuh. Anda sempat mengalami kejadian tersebut. Iya. Seperti apa banjir itu? Besar. Setinggi gunung. Setinggi gunung. Mengakibatkan matinya para kaum kafir. Kaum kafir jadi ditambah. Dan tinggal hanyalah pengikut Nabi Nuh. Bisa suaranya agak besar sedikit. Ya, silakan dilanjutkan. Itu banjir tersebut itu menenggelamkan memang semua daratan ya. Betul. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Ya. Gunung pun tenggelam. Ya. Nah, bangsa jin sendiri sama bangsa iblis ikut tersapu oleh banjir ini. Iya. Terus bagaimana mereka menyelamatkan diri? Mereka berusaha untuk terbang. Oh, terbang. Ya. Oh. Iya. Keluar dari permukaan.
Mm-mm. bangsa iblis berhasil Mm-mm. keluar dari bencana itu. Uh-uh. Tapi para jin juga ada yang hilang, entah kemana. Oh, para jin juga banyak yang mati berarti ya? Ya, Tapi ada juga yang selamat, banyak yang selamat juga, termasuk saya. termasuk Anda. Bagaimana pada saat kejadian itu Anda ikut tenggelam di bawah air gitu, tersapu air gitu? Semua ya. Memang arusnya kencang pada saat kejadian awal itu ya. Begitu cepat. Oh. Loh, Anda sendiri bangsa gaib bisa memprediksi banjir tersebut? Tidak ada. Bukannya kejadiannya hujan dulu ya, hujan deras atau gimana? Tiba-tiba saja banjir gitu atau gimana? Hujan Uh-huh. dan disertai dengan ombak besar yang dikatakan seperti badai. Sebelum itu terjadi, Nabi memerintahkan untuk menaiki dermaganya. Iya. Tetapi banyak yang tidak percaya dengan apa yang akan terjadi. Mereka menganggap itu adalah bohong. Iya. Berita bohong. Padahal Nabi Nuh itu sudah diperintahkan oleh Allah jauh-jauh hari untuk membuat dermaga untuk menyelamatkan kehidupan di bumi dan menyelamatkan kaumnya. Begitu saat itu tiba, tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Terjadi hujan, ombak besar, dan akhirnya ombak itu menjadi tinggi setinggi gunung. Semua berlarian, dan yang tidak mengikuti Nabi Nuh musnah, ditelan oleh air. Nah, sebelum banjir itu, apakah ada gempa? Nggak ada. Tidak ada, Oh, langsung banjir gitu. hanya gemuruh langit. Gemuruh langit. Iya. Saya pun tempat terseret, Iya. tapi saya bisa menyelamatkan diri. Bangsa jin tidak ada yang naik ke kapal Nabi Nuh. Tidak ada. Tidak ada yang percaya gitu ya. Bukan tidak percaya, Heeh. tetapi mereka bisa berjalan sendiri Oh. tanpa harus menaiki dermaga. Iya. Yang menaiki dermaga itu adalah para hewan, makhluk hidup, termasuk umatnya Nabi Nuh. Nah, sebelum kejadian banjir itu, daratan di bumi ini seperti apa? Apakah menyambung semua daratan itu atau gimana? Datar. Nyambung. Iya. Berarti keadaan sekarang yang bumi daratannya terpisah-pisah berpulau-pulau itu karena faktor banjir itu. Betul. Sepertinya bumi terbelah-belah menjadi beberapa pulau akibat banjir besar. Berarti yang bertahan pulau yang masih ada itu sebenarnya ibaratnya puncak gunung ya waktu itu ya. Seperti itulah. Iya. Nah, terus pertanyaan saya selanjutnya ini saya ada mendengar cerita, nggak tahu lah benar atau enggak, bahwa di zaman Nabi Nuh itu kehidupannya sudah maju pesat, maksudnya sama dengan kehidupan manusia zaman sekarang, modern gitu. Benarkah? Atau masih
masih ibaratnya masih tradisional sama dengan zaman Rasulullah. Maksudnya modern itu sudah ada, kalau zaman sekarang sudah ada mobil, kendaraan, bangunan tinggi-tinggi gitu. Kehidupannya udah maju. Zaman jin. Oh, zaman jin itu. Ya, peradaban jin sebelumnya memang maju. Kalau peradaban zaman Nabi Nuh belum ada. Tetapi ya Allah pernah menciptakan makhluk sebelum kami, manusia, yang peradabannya memang lebih maju. Oh begitu. Tapi saya ingat dan saya tahu mereka adalah kalangan jin. Oh berarti peradaban Nabi Nuh yang kata banyak orang sekarang ini ada yang mengatakan sudah maju pesat, itu informasi sesat gitu ya, informasi tidak betul. Untuk kehidupan jin itu ada. Ya kalau kehidupan jin ya memang maju gitu ya. Untuk kehidupan manusia saya belum pernah melihatnya. Berarti yang sekarang ini yang paling modern. Ya, itu pun manusia masih mengalahi, tidak bisa mengalahi kemampuan para jin terdahulu. Iya. Tidak ada teknologi yang maju selain zaman terdahulu. Nah, Anda hidup itu lahirnya di zaman Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh? Sebelum. Berarti semasa dengan Nabi Adam? Ya. Sebelum Nabi Adam Anda sudah hidup belum? Sudah. Oh berarti Anda generasi pertama gitu ya, jin generasi pertama ya. Nah terus Anda meninggalnya di setelah zaman Rasulullah. Jauh setelah Rasulullah meninggal Anda meninggal juga. Ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini mengenai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Anda katanya kan termasuk yang membela Rasulullah dari diperolok-olok waktu itu karena Rasulullah katanya dihina oleh jin yang bernama Musfir. Anda tahu Musfir itu? Ya, Anda masih ingat kejadian itu? Jin pagi. Yang masuk ke dalam berhala terus memperolok-olok Rasulullah itu. Ya. Kan katanya Anda yang membunuh ya. Betul. Bagaimana kejadiannya itu? Bisa diceritakan sedikit? Saya mengetahui hal itu. Saya mencarinya sampai ke Mekah. Dan saya membunuh dan mendapatkannya di antara Safa Marwah. Saya penggal kepalanya dan saya terbangkan badannya. Kemudian saya beritahu ke Baginda bahwa saya sudah membunuhnya. Baginda tidak marah. Dia tersenyum saja. Kemudian setelah itu Anda masuk ke berhala itu.
Apa yang Anda sampaikan? Saya ingin menghancurkan saya menghancurkan dan saya bawa kepala. Mohon maaf, ini mediatornya masih ngantuk ya? Enggak lagi. Enggak. Mohon maaf, bisa agak ditegakkan kepalanya biar mediatornya enggak sakit lehernya. Iya, bisa dijelaskan apa yang Anda sampaikan kepada kaum kafir Quraisy itu sewaktu Anda masuk ke berhala yang diberi nama Hubal itu? Apa yang Anda sampaikan kepada kaum kafir Quraisy itu? Saya membawa kepalanya dan menunjukkan padanya bahwa saya akan memenggal kepala kalian semua jika menghina baginda. Iya. Oh iya, Anda kan termasuk salah satu jin muslim gitu ya. Anda masuk Islamnya itu sejak kapan? Sejak zaman siapa? Nabi Nuh. Sejak zaman Nabi Nuh. Oh, Anda sudah di muslimkan di situ. Berarti yang memuslimkan Anda Nabi Nuhnya? Iya. Saya termasuk pengikutnya. Termasuk pengikut Nabi Nuh. Seperti apa Nabi Nuh mengislamkan Anda? Kalau di zaman Rasulullah itu kan mengislamkan manusia itu kan dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, di zaman Nabi Nuh seperti apa Nabi Nuh mengislamkan Anda? Nabi Nuh menunjukkan kebesaran Allah dengan apa yang telah terjadi. Nabi Nuh menceritakan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Dialah pencipta seluruh alam dan Dia punlah yang memberikan kemukjizatan Nabi Nuh ini, bahwasanya tidak ada yang bisa menandingi keesaan saya. Hanya bisa menyebut la ilaha illallah. Berarti waktu itu cuma mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Intinya mengakui keesaan Allah, bahwa Tuhan hanyalah satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda masuk Islam itu setelah banjir besar itu atau sebelumnya? Setelah banjir besar itu melanda. Setelah banjir besar itu banyak bangsa jin juga yang sadar gitu. Ya, mereka menyadari betapa besarnya kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi Dia. Tidak ada. Iya. Karena apa yang sudah terjadi, semua kehendaknya. Kami hanyalah diciptakan olehnya. Bagi kami yang Muslim akan selalu tunduk pada perintahnya. Iya. Nah, selain Nabi Nuh, Anda bertemu Nabi siapa lagi selain Nabi Nuh dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda pernah bertemu dengan Nabi siapa aja? Sulaiman. Nabi Sulaiman.
Ya, Oh, pernah Anda bertemu dengan beliau? ya, Hmm, beliau pernah mengundang para jin, iya. terutama para jin muslim. Hmm, Beliau itu adalah raja para jin. iya. Dan beliau yang bisa menunjukkan dan menundukkan para jin. Iya. Kerajaan beliau itu adalah kerajaan jin. Kerjaan beliau kerjaan jin. Yang mempekerjakan kerajaan adalah para jin. Oh, Untuk itulah kami para jin muslim selalu diundang untuk datang ke kerajaannya. hmm. Nah iya, pertanyaannya ini gini. Di zaman Nabi Sulaiman itu kan pekerjaannya kan dari bangsa jin gitu ya. Nah, bagaimana bangsa jin bekerja, misalnya membangun kerajaan Nabi Sulaiman gitu, atau membangun satu bangunan, membangun rumah misalnya. Seperti apa para jin bekerja? Menggunakan pikiran mereka. Oh, hanya menggunakan pikiran. Jadi mengangkat benda itu hanya menggunakan pikiran. Ya, satu hari terkadang sudah selesai. Secepat itu ya. Ya, Oh, berarti mereka bukan bekerja secara fisik ya, hanya menggunakan pikiran. kerajaan Sulaiman besar, luas sekali. Ya. Tidak bisa terbayangkan keindahannya, kemegahannya. Tidak ada yang bisa menandingi betapa megahnya kerajaan beliau. Terus kerajaan itu di mana sekarang? Hancur atau gimana? Ada Ada masih utuh. di atas langit. Oh, sudah diangkat Allah gitu ya. Iya, Berarti masih utuh kerajaan itu. ada. Oh, sejak kapan kerajaan itu diangkat Allah ke atas? Sejak Nabi Sulaiman Sejak Nabi Sulaiman meninggal, kerajaannya pun hilang. hilang. Pindah ke atas. Ada di langit keberapa kerajaan Nabi Sulaiman itu? Bersama dengan surga. Oh, di surga. Kalian akan menemukan seperti kerajaan Sulaiman di sana. Ah. Iya, iya, iya. Nah, di Indonesia, Anda tahu Indonesia nggak? Tahu negara ini, saya sekarang berada di negara Indonesia. Ada bangunan besar yang diberi nama oleh umat manusia ini, bernama Candi Borobudur. Pernah lihat candi itu? Nggak pernah. Bentuknya sih besar. Ya memang ada istilahnya kontroversi juga di masyarakat manusia. Ada yang mengatakan itu peninggalan Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan itu bangunan yang dibangun di zaman raja yang ada di Nusantara. Saya pikir Anda mengetahuinya. Anda mungkin sudah nggak ada, sudah meninggal pada saat bangunan itu ditemukan. Bisa jadi. Iya. Iya, itu saja. Terima kasih. Oh iya, satu lagi saya pengen tanya. Amalan Anda waktu hidup itu apa? Semacam zikirnya itu apa? Saya hanya mengamalkan zikir la ilaha illallah Oh, hanya mengamalkan itu. dan juga zikir untuk baginda Rasulullah. Salawat maksudnya. Ya, Salawatnya seperti apa? saya mengikuti malaikat Jibril. Oh, mengikuti malaikat Jibril. Salawat Jibril. Oh, yang mana itu boleh disebutkan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu ya.
La ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad. Iya. Anda kenal Hamma? Hamma bin Hayim bin Lukais bin Iblis. Ya, Pernah dia ketemu? iblis yang masuk Islam. Iya. Ya, Sebelum Anda ini saya menghadirkan saudara Hamma. Sebelum Anda ada beberapa hari yang lalu. ya, dia pun pernah datang kerajaan Nabi Sulaiman. Iya. Tapi dia masih hidup ternyata ya. Ya, Iya. Ya, sudah. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Mohon maaf saya mengganggu Anda. tidak. Nah, di langit Anda berada sekarang, apakah ada wali yang tinggal di sana atau semacam orang-orang soleh atau sahabat-sahabat Nabi yang ada di langit Anda berada sekarang? Banyak ya? Setiap tingkatan langit Mm-mm. ada orang soleh, Iya. juga ada para wali. Hmm. Tingkatan langit merupakan gambaran tingkatan amal. Iya. Nah, langit Anda berada itu kan langit kelima. Dari berapa langit? Kayangan masih di atas, Lapis. masih di atas itu. Kayangan ada di atas itu atau masih di bawah langit? Di atas. Masih di atas itu. Terus di atas kayangan sendiri masih ada langit lagi? Masih banyak. Banyak ya. Kan dikatakan langit itu kan ada 7 lapis. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada 7 langit sampai langit ke-7. Nah, di antara langit-langit 1 ke langit ke-2 itu ada lapisan-lapisan lagi ya. Banyak ya. Banyak. Ada berapa lapis dari satu langit ke langit kedua? Tidak terhitung. Jauhnya langit ke-1 dengan langit yang lain, jaraknya cukup jauh. Iya. Anda menyaksikan peristiwa Isra Mi'raj? Tidak. Tapi tahu kejadian itu? Ya. Terus Rasulullah membelah bulan, Anda pernah lihat nggak? Tidak. Tapi tahu kejadian itu? Ya. Iya. Ya sudah. Terima kasih saudara Muhair Akbar sudah berkenan hadir. Mohon maaf saya mengganggu. Sampaikan salam saya kepada para orang-orang soleh di atas. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih. Anda saya kembalikan. Mohon maaf jika kapan-kapan saya pengen berdialog dengan Anda, boleh saya undang Anda lagi datang ya. Insyaallah. Iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dikembalikan saudara Muhammad bin Ahmad ke tempat asalnya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Allah naik. Sembilan roh dan tulis semua lengkap sempurna kembali ke tubuhnya, aktif dan sembuh seperti sedia kala. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semua ruhnya kembali ke bulannya dia masuk ke dalam pusat energi Allah. Anda cuma memulihkan kembali semua energinya yang terbuang efek mediumisasi Allah. Semua efek negatifnya keluar Allah, menguap Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sudah.
Iya, demikianlah tadi dialog kami dengan salah satu jin muslim yang hidup di zaman Nabi Nuh yang bernama Muhair bin Ahbar. Ternyata dia ini sudah hidup sebelum Nabi Adam diciptakan. Cuman sekarang yang bersangkutan ternyata sudah meninggal, tidak jauh jaraknya dari meninggalnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang hadir tadi itu ibaratnya cuman ruhnya saja. Ya, ada banyak pelajaran yang disampaikan ke kita terkait amalan yang sering dia amalkan sewaktu masih hidup. Itu hanya ada dua, yaitu zikir la ilaha illallah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawatnya adalah salawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad. Hanya itu katanya yang diamalkan oleh beliau tadi yang hadir. Terkait juga mengenai banjir besar di zaman Nabi Nuh, tadi sempat diceritakan bahwa banjir tersebut itu sebegitu dahsyatnya banjir tersebut, bahkan bangsa iblis dan bangsa jin pun ikut hanyut tersapu oleh banjir itu. Bangsa jin pun banyak yang hilang, tidak bisa menyelamatkan diri, padahal mereka adalah bangsa gaib dan bisa terbang. Tapi saking sebegitu dahsyatnya banjir tersebut, bahkan makhluk gaib pun banyak yang hilang. Katanya banjir tersebut itu sangat tiba-tiba dan tidak terduga. Yang terjadi sebelum banjir hanyalah hujan gemuruh di langit dan tiba-tiba ada ombak besar yang menyapu setinggi gunung dan menghilangkan semua daratan. Dan menurut beliau tadi, Muhair bin Ahbar, bahwa banyak daratan yang hilang. Ya mungkin yang seperti sekarang yang ada ini itu efek dari banjir besar di zaman Nabi Nuh yang mengakibatkan daratan yang ada di permukaan bumi ini terpecah-pecah menjadi berpulau-pulau. Itu mungkin efek banjir besar tersebut. Iya, demikianlah konten kami. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, salah ucapan, salah informasi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang. Jangan lupa untuk diaktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten terbaru dari kami. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.